Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi menyampaikan, man dalla ala khairin, siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit. Saya mengucapkan jazakallah khair kepada Dr. Aris. Alhamdulillah, hari Selasa yang lalu beliau mengoperasi saya di rumah sakit RSI, Rumah Sakit Aisyah, Jalan Sulawesi. Saya waktu itu ngira hernia, tapi ternyata setelah masuk ruang operasi, beliau mendeteksi ternyata abses. Jadi terus baru ingat saya, ini istilahnya oleh-oleh dari Jeddah ketika saya dioperasi 1 bulan, dioperasi di Rumah Sakit King Fahd Jeddah, Saudi Arabia, karena ada operasi intelijen Mossad. Saya diracun di pesawat Garuda, sehingga akhirnya qadarullah, semua pertolongan Allah, kepala saya dibor 2 untuk ngambil racun itu, kemudian di endoskopi, dipasang clamping di otak saya, jadi ada robekan, jadi diklip. Jadi waktu itu oleh perawatnya dikira ini sebenarnya itu alami, tidak boleh ditutup. Sama perawatnya diobati, akhirnya tertutup. Sehingga sampai Malang, sudah saya CT scan di rumah sakit Lafalet. Saya kepingin melihat klipnya yang dipasang di otak saya itu seberapa besar gitu. Ternyata seperti besarnya seperti mata ikan. Itu. Tapi sudah jadi daging, sudah. Artinya sudah. Biasanya dulu pasca operasi masuk detektor di bandara mesti bunyi itu. Sehingga sampai suruh mundur lagi, maju lagi, bunyi didit, mundur lagi, maju lagi, didit. Padahal sudah semua diperiksa, tidak ada, ya adanya di otak. Akhirnya saya beritahu itu habis operasi. Nah, itu tidak saya rasakan. Jadi dari 2012 baru ketemu penyakitnya 2021. Alhamdulillah, Dr. Aris, dia dulu takmir ya, dia takmir Al-Ghifari. Alhamdulillah beliau yang mengoperasi mulai siang ya sampai menjelang asar baru selesai. Jadi disobek, ada yang dilubangi ya, ngambil itunya. Jadi selesai operasi saya ditunjuki sama Dr. Aris, Ustadz ini loh sak plastik. Jadi tangan beliau masih bercolometan darah. Alhamdulillah, saya kira hernia, ternyata enggak. Jadi yang saya anggap hernia itu ternyata itu radang. Jadi bukan hernia, tapi abses. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair pada Dr. Aris, sehingga kemarin sempat 1 minggu lebih recovery, sehingga Kamis kedua kemarin libur. Kamis kedua kemarin libur di sini, baru Kamis ketiga ini baru mulai aktif kembali. Tapi sebelum operasi itu padahal sudah nahan sakit luar biasa, tapi karena sudah kadung janji, ada
rombongan bakti sosial di lereng Gunung Semeru. Gitu. Lereng Gunung Semeru, tidak taunya ujian paling akhir, hari Ahadnya, jadi Senin masuk rumah sakit, hari Ahadnya sudah kadung janji, tapi saya tidak nyangka kok kambuh kembali waktu sebelum operasi itu. Sehingga sudah kadung janji, akhirnya saya pakai untuk nahan sakitnya itu pakai karet gitu ya, pakai celana karet. Sehingga di pondok pesantren di Pujon, dan sudah saya kadang janji akan menyelesaikan 197 slide. Berarti 2 session. Mulai ba'da zuhur sampai menjelang asar, baru sholat asar, ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Baru selesai. Alhamdulillah, tentang pergerakan komunis di Indonesia. Alhamdulillah selesai ujian terakhir, sudah menjelang masuk rumah sakit. Alhamdulillah Allah beri kemudahan waktu operasi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat billah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Taliban yang sempat terhenti sampai di sini ya kemarin ya, terakhir itu video ini. Terakhir, pembahasan kita terakhir kemarin. Jadi kita cukup prihatin terhadap statement pejabat-pejabat di Indonesia ketika Taliban berhasil mengalahkan kekuatan adidaya yang kedua, yaitu Amerika bersama sekutunya dan NATO, ditambah Rusia waktu itu. Gabungan NATO, Amerika, dan Rusia hasil dikalahkan oleh Taliban. Otomatis itu kan memerdekakan negaranya sendiri. Itu. Tapi anehnya pejabat-pejabat di Indonesia ini sewot semua. Ya. Apa sewotnya? Hati-hati. Kemenangan Taliban akan memicu gerakan radikalisasi di Indonesia. Sehingga akhirnya murid-murid Syekh Abdul Azam rahimahullah ditangkapi semua, ratusan itu di Indonesia, termasuk di Malang. Termasuk yang di Malang. Ratusan ditangkap semuanya. Ketakutan, paranoid. Tapi anehnya kemarin ekspor Indonesia ke Afghanistan naik drastis 351% lebih. Sehingga akhirnya pejabat-pejabat kita berubah statementnya. Jadi Taliban tidak radikal. Astagfirullah. Jadi mindsetnya sudah matrek. Pejabat-pejabat kita itu mindsetnya sudah matrek, sudah materialistik. Prihatin kita ini. Sehingga akhirnya jangan kaget. Di era pandemi, pejabat-pejabat kita semakin kaya. Kekayaannya semakin melambung. Sementara rakyatnya semakin miskin. Nah, ini. Sampai akhirnya pakar IT Pak Roy Suryo, ayo kita minta info ke Bapak Presiden bagaimana caranya pejabat di era pandemik ini menaikkan kekayaannya. Padahal ini kan era keprihatinan. Tapi ternyata dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat kita untuk menambah harta kekayaan di era pandemik. Contoh yang cukup menyedihkan ketika Bupati Jember bernyanyi. Jadi ternyata satu warga meninggal kena COVID, itu bupati mendapatkan fee 70 juta per orang kalau dia meninggal karena COVID. Sehingga akhirnya terjadilah sebuah konspirasi. Harus banyak yang mati.
Sehingga akhirnya wali kota kita Pak Setiaji, beliau punya prinsip jangan sampai, artinya mempertahankan kehidupan. Sehingga ketika Luhut datang ke Malang, tersingkir itu Pak Setiaji. Karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Jadi wali kota kita mempertahankan jangan sampai ada yang mati. Iya kan? Itu. Astagfirullah. Inilah zaman edan. Nek ora edan, ora keteman ya. Ini sudah zaman terbalik semuanya. Contoh lagi. Ini sudah DPO KPK. Ya kan? Sudah masuk DPO KPK. Buron. Yang merugikan keuangan negara. Yang nangkap diberi sanksi. Yang nangkap itu diberi sanksi, dipecat. Sementara yang ditangkap bebas. Astagfirullah. Inilah Indonesia zaman now. Astagfirullah, kita prihatin. Dan ini jangan diteruskan seperti ini. Ulama harus tampil berada di garda terdepan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya masih ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqul lakum rubil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an tutafala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya kamu disuruh oleh Allah untuk mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak akan lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah. Permohonan kita sudah tidak lagi direspon oleh Allah. Itu terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat. Itu terjadi bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Tapi itu terjadi manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya satu-satunya ulama yang paling getol menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang paling dimusuhi oleh negara. Siapa itu? Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana dicari-cari bagaimana supaya beliau masuk penjara selama-lamanya. Karena itu sangat membahayakan konspirasi jahat. Ya. Ini demokrasi kriminal yang diterapkan di Indonesia ini. Tidak hanya liberal, tapi kriminal. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat billah rahimakumullah. Prolog ya, belum materi ini. Prolog ini tadi. Jadi merespon kekinian. Kita masuk pada materi kita, yaitu melanjutkan tentang video ini. Jadi video ini ketika pergantian kepemimpinan Presiden Amerika dari George W. Bush ke Barack Obama. Barack Obama pada saat itu sudah angkat tangan. Bahkan pejabat-pejabat tinggi Pentagon sudah angkat tangan menghadapi Mujahidin Taliban. Sehingga akhirnya policy yang diambil oleh Barack Obama yaitu pertukaran tawanan. 1 tentara Amerika ditukar 5 Mujahidin Taliban yang dipenjara di penjara Guantanamo. Terjadilah pertukaran. Makanya video ini berlangsung hanya beberapa menit, langsung dihapus. Ya. Karena alhamdulillah waktu itu langsung saya screenshot, ya, saya foto, saya screenshot.
Alhamdulillah dimuat di rahmah.com waktu itu. Jadi ini malu sekali Amerika. Karena apa? Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu tawanan Amerika yaitu Bob Bigdell. Dia diminta oleh Presiden Amerika Barack Obama untuk memberikan kesan dan pesannya selama ditawan Mujahidin Taliban. Apa yang terjadi? Itu di depannya 16 badan intelijen Amerika dan pejabat-pejabat keamanan di Pentagon. Semua datang di White House, Gedung Putih, Washington DC. Begitu Bob Bigdell memberikan ucapan pertama kali, terucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sehingga akhirnya semua audien yang itu pejabat-pejabat keamanan Amerika, seluruh Amerika, marah dan kaget semuanya. Berarti Bob Bigdell sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Inilah kekuasaan Allah. Bisa tembus sampai di White House. Kan tidak disangka oleh Barack Obama. Barack Obama menyangka Bob Bigdell ini akan memberikan kesan-pesan untuk menjelek-jelekkan Mujahidin Taliban. Tidak tahunya kesan dan pesannya positif. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembalikan pada nas dalam kitab Musnad Imam Ahmad juz 34 halaman 421, Rasulullah mengabarkan, Rasulullah bersabda, ada satu pasukan kecil kaum muslimin akan menguasai Baitul Abyad, gedung putih. Berarti Bob Bigdell ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah 1443 tahun yang lalu. Rasulullah sudah memberikan kabar, nanti ada yang menguasai gedung putih. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini mengagetkan semuanya. Pejabat-pejabat tinggi Amerika. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, Mujahidin Taliban sudah persiapan untuk menyongsong kemenangannya di bawah pimpinan yaitu Imarah Islam Afghanistan, Mullah Umar. Selesai Syekh Abdul Azam syahid insyaallah pada saat menjelang salat Jum'ah bersama kedua putranya karena mobil yang ditumpangi dibom. Kemudian dilanjutkan Syekh Usamah bin Laden rahimahullah. Kemudian dilanjutkan Mullah bin Umar. Kemudian dilanjutkan sekarang ini, ya, kepemimpinan sekarang ini, yaitu Imarah Islam Afghanistan. Jadi pemimpin Islam Afghanistan. Amerika sudah merasa kalah perang. Tapi untuk menutupi malunya, Amerika bikin kerjasama dengan Hollywood. Dengan Sylvester Stallone. Bikin Rambo kedua. Rambo pertama Vietnam. Jadi di Vietnam, Amerika kalah di lapangan, tapi menang di film. Termasuk Afghanistan. Amerika kalah di Afghanistan di lapangan, tapi di film menang. Yaitu tokohnya Rambo. Rambo kedua. Jadi inilah kekuatan. Makanya kan orang-orang Yahudi itu punya prinsip untuk menguasai dunia di era modern sekarang ini,
kuasai 3 kekuatan. Yang pertama, media informasi. Yang kedua, kekuatan lobby. Ini pengaruhnya luar biasa. Kekuatan lobby ini luar biasa. Kemudian public relation. 3-tiganya sudah dikuasai oleh Zionisme Yahudi internasional, termasuk di Indonesia. Coba, selevel pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat bisa dijebol dengan kekuatan lobby Yahudi yang ada di Australia. Profesor Ibti Syarah itu. Dia berhasil direkrut ke Australia oleh kekuatan lobby Yahudi, kemudian langsung diterbangkan ke Israel, dipertemukan dengan Presiden Israel dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Itu dengan kekuatan lobby. Jadi lembaga MUI pusat bisa jebol oleh kekuatan lobby Yahudi, lewat lobby Yahudi yang ada di Australia. Ya. Begitu juga PBNU juga jebol. Ya, waktu itu yang direkrut adalah Kiai Haji Yahya Stakuf. Jadi kakaknya Menteri Agama sekarang ini. Kakaknya. Kalau adiknya yang jadi Menteri Agama itu siapa namanya? Yakut. Ya. Kalau kakaknya Kiai Haji Yahya Stakuf. Akhirnya Profesor Said Agil Sirot waktu itu memberikan statement, Kiai Haji Yahya ini tidak atas nama lembaga PBNU. Tapi pemuda-pemuda Islam di Indonesia ini tidak bisa dikadali, Pak. Apalagi sekarang era digital. Langsung dibuka linknya, keluar undangannya itu, 2 bahasa. Satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Ibrani. Nah, setelah dibuka bahasa Inggrisnya ternyata resmi Israel ngundang sekjen PBNU. Jebol lewat kekuatan lobby. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Jadi sekjen PBNU disambut dengan konser musik terbesar yang belum pernah terjadi di Israel. Nyambut sekjen PBNU. Disambut dengan konser musik. Sehingga akhirnya dari kedatangan sekjen PBNU itu dijadikan legitimasi oleh pemerintah Israel di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk menjajah Palestina. Jadi secara sepihak Israel menyatakan menjajah Palestina itu atas dukungan PBNU. Jadi di sepihak, di fait accompli. Ya itulah bodohnya kita. Kok mau-maunya itu. Ya itu. Itulah kekuatan besarnya kekuatan lobby. Termasuk MUI tadi, Profesor Ibti Syarah. Nah, jadi luar biasa Yahudi ini. Termasuk untuk nutupi malu kekalahan Amerika ini kan, Yahudi mencoba bikin film Rambo kedua ini. Ini lewat pokok ini, 3 kekuatan ini. Media informasi, kekuatan lobby, dan public relation. Dua tokoh inilah yang menjadi pemantik awal bangkitnya semangat jihad fisabilillah di jantungnya Khurasan, yaitu Afghanistan. Jadi yang pertama Syekh Abdul Azam rahimahullah. Beliau lahir 1941, wafat insyaallah dalam keadaan syahid karena mobilnya dibom. Itu tahun 1989. Setelah kematian beliau, akhirnya Uni Soviet di bawah pemerintahan Presiden Gorbachev langsung angkat tangan menyatakan kalah menghadapi mujahidin Taliban.
Jadi beliau memberikan satu statement. Sesungguhnya sejarah Islam tidaklah ditulis melainkan dengan darah para syuhada, dengan kisah para syuhada, dengan teladan para syuhada. Jadi komitmen Syekh Abdul Azzam terhadap Islam sangat tinggi sekali. Jihad sudah menjadi filosofi hidupnya. Sampai-sampai beliau diminta untuk ngajar di Universitas Islam Madinah, beliau tolak. Di Universitas Ummul Qura ditolak, di Jeddah ditolak, Al-Azhar ditolak. Beliau tetap berangkat dari Palestina menuju jantungnya Khurasan, yaitu Afghanistan. Jadi kalau dulu pada masa Rasulullah untuk menghancurkan dua adidaya, yaitu Persia dan Romawi, Rasulullah memberi amanah pada seorang sahabat pemuda yang umur 18 tahun, Usamah bin Zaid bin Harithah. Alhamdulillah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua khalifah Abu Bakar dan Umar menang. Nah, kekinian Allah pilih sabab lagi, pemuda lagi untuk menghancurkan Uni Soviet, ya kan? Yaitu Syekh Abdul Azzam. Ya. Jadi beliau sampai akhir hayatnya, beliau tetap menolak tawaran mengajar di beberapa universitas. Dia berjanji terus berjihad sampai titik darah penghabisan. Mati sebagai mujahid, itulah cita-citanya. Dan murid-murid beliau di Indonesia yang begitu banyak, ya kan, itu mendokumentasi muhadarah beliau selama beliau mentarbiyah di Baitul Ansor, sehingga jadilah buku ini ada dibuat kecil-kecil, judulnya Tarbiyah Jihadiyah yang diterbitkan oleh Jazira. Itu 16 jilid. Kecil-kecil ya. Ada yang tebal-tebal, itu 3 jilid. Yang tebal-tebal. Ya ini 3 jilid ini, jilid 1, 2, 3. Terus ada yang dibuat kecil, ya kan? Dibuat lebih tipis lagi, itu 16 jilid. Masya Allah, itu muhadarah beliau. Langsung selama peperangan menghadapi Uni Soviet, beliau terus melakukan tarbiyah jihadiyah kepada mujahidin seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Itu. Ya, yang sekarang murid-muridnya ditangkapi semua. Ya. Oleh Densus 88 masuk di Malang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau seringkali memberikan statement jihad bukan terorisme. Beda sekali, sangat berbeda. Sampai beliau memberikan satu ungkapan, apakah mereka bisa mengembalikan sejengkal saja dari tanah Palestina hanya dengan ucapan-ucapan kosong belaka? Sesungguhnya dinullah, ad-dinul Islam ini tidak akan menang hanya dengan omong kosong belaka. Dan negeri-negeri Islam juga tidak akan terjaga hanya dengan pantun, lagu, dan syair serta lainnya. Makanya jihad, itulah solusi. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah kan dua, dakwah dan jihad. Tidak ada yang lain. Dakwah dan jihad, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau juga menuliskan sejarah Islam tidaklah tertulis kecuali dengan dua warna tinta. Tinta warna hitam yang ditorehkan dan tinta para ulama. Ya, tinta warna hitam yang ditorehkan oleh tinta para ulama dan tinta warna merah yang ditorehkan oleh darah para syuhada. Ini. Bahkan beliau juga pernah memberikan satu ungkapan, sesungguhnya agama ini tidak akan mampu dipahami kecuali dengan jihad. Karena menetapkannya secara nyata di muka bumi. Sedangkan orang-orang yang menghabiskan kehidupan mereka di tengah-tengah lembaran kitab dan kertas fikih,
tidak akan mungkin dapat memahami tabiat agama ini kecuali mereka yang berangkat berjihad untuk membela din agamanya. Karena agama ini tidak akan bisa dipahami rahasianya oleh seorang yang fakih duduk-duduk saja. Tapi di kalangan aktivis ini kalau sudah ngaji itu sudah itu jihad paling tinggi sudah. Ya kan? Tapi beda pemahaman Syekh Abdul Azam, yaitu berangkat di medan jihad. Hayya bil jihad, hayya bil jihad. Umat Islam tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya, kata beliau. Kita umat Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Namun kita bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Ini kesimpulan yang pas, termasuk di Indonesia. Makanya lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan orang kafir. Jadi lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya orang-orang munafik. Nah, itu. Kenapa kok semakin banyak? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ya. Termasuk juga jabatan. Sehingga banyak orang-orang munafik baru bermunculan di Indonesia ini. Yang mereka ini nampak sekali di publik, mereka menggerakkan Islamophobia. Jadi dia seorang muslim, sholat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Tapi dia takut terhadap Islam. Itu Islamophobia. Ini sekarang menjalar di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Orang Islam takut dengan Islam. Ya kan? Sementara ada di medsos itu, ya kan? Ini kalau Habib Rizik ya mengeluarkan statement jihad, saya orang kafir pertama yang akan ikut gitu. Kaget saya. Ya, jadi ada di medsos itu orang kafir itu, pemuda kafir. Kafirnya kafir bukan kafir dhimmi. Jadi dia kafir harbi itu ya. Masih punya ini kemauan seperti itu kan luar biasa. Jadi kalau Habib Rizik mengumandangkan jihad, dia orang kafir pertama yang akan ikut berjihad. Luar biasa ini. Ya. Jihad tidak boleh ditinggalkan sampai hanya Allah saja yang disembah, diibadahi. Jihad akan terus berlangsung sampai kalimat Allah ditinggikan. Jihad sampai semua orang tertindas dibebaskan. Jihad untuk melindungi kehormatan kita dan merebut kembali tanah air yang dirampas. Jihad adalah jalan untuk mencapai kejayaan yang abadi. Jihad hanya dengan silah, senjata. Tidak dengan negosiasi. Tidak dengan perundingan damai. Tidak dengan dialog. Mati itu jauh sekali, karena itu matilah di medan perang. Jadi saya masih ingat semboyannya Kiai Maksum, Pondok Pesantren Al-Islah, Bondowoso, tokoh ikon 212 ini. Beliau masih di kursi roda dengan infus. Beliau berangkat ke Jakarta ikut 212. Beliau punya semboyan, lebih baik mati di medan tempur daripada mati di atas kasur. Nah, jadi beliau akhirnya wafat dan di medan perjuangan. Hingga akhirnya kemarin ketika webinar Zoom dilanjutkan putranya Kiai Haji Toha. Alhamdulillah Kiai Haji Toha webinar bersama saya, terus akhirnya Ustaz, saya undang ke pondok saya. Akhirnya saya beritahukan, saya dulu pernah diundang Abah Antum. Jadi sampai jam 12 malam baru selesai. Jadi waktu itu saya diminta ngisi itu mulai jam 9 sampai jam 10. Setelah jam 10 saya dimasukkan ruang utama.
Tidak tahunya di dalamnya sudah ada tokoh-tokoh ulama dan TNI berbaju dinas. Jadi lanjut membicarakan tentang problem umat sampai jam 12 malam. Jadi luar biasa perjuangan beliau. Makanya insya Allah ini habis ini saya diundang lagi. Jadi reuni oleh putranya. Putra beliau itu Kiai Haji Toha. Saat ini saya minta datang lagi ke pondok Al-Islah Bondowoso. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Sebagai penutup karena waktunya sudah habis. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu penegasan. Ya, berkenaan tentang bagaimana peperangan antara kaum muslimin Mujahidin Taliban dengan dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Ini sebenarnya sudah masuk nas, sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fath ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw adbara. Thumma la yaziduna waliya wala nasira. Sunnatullahi allati qad qalat min qabl. Walan tajida li sunnatiha tabdila. Jadi sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin, kata Allah, pasti mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Jadi Allah sudah menegaskan 1443 tahun yang lalu lewat Rasulnya. Kalau orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin, endingnya pasti kalah. Gitu. Ujung-ujungnya pasti orang-orang kafir itu kalah. Golongan mukmin pasti menang. Tidak akan mungkin golongan mukmin itu kalah. Pasti menang. Nah, itu sudah jaminan dari Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Pasti, Pak. Ini harus kita yakini. Itu akidah, itu keyakinan kita. Jadi sampai, kenapa? Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Sampai Allah tegaskan sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi inilah hukum Allah, sunnatullah yang berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Ini penekanan Allah Subhanahu wa taala, penegasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan mukmin itu pasti menang, Pak, ujung-ujungnya. Makanya jangan pesimis. Ya kan? Dan seperti di Indonesia ini kan kita kan dipojokkan terus, disudutkan terus, apa kalau bahasa Jawa, Pak? Dikuyo-kuyo, ya kan? Kalau bahasa wayang itu apa, Pak? Dimasukkan ke kawah condro, dimukul. Benar-benar digodok betul loh umat Islam di Indonesia ini. Tapi yakinlah, insya Allah 2024 akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Dan itu yang diprediksi oleh ulama-ulama Timur Tengah, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina. Insya Allah 2024. Makanya akhirnya KPU bingung, Mbak, kedodoran itu. Hanya diundurkan sampai 2027. Karena apa? 2024 diprediksi umat Islam di Indonesia akan bangkit. Sehingga akhirnya ditunda 2020 KPU itu 2027. Dia tidak tahu wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bagi Allah nggak sulit, kun fayakun. Jadi pertanyaannya kadang-kadang pertanyaannya, apa ya pantas umat Islam ini di Indonesia ini akan menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global? Insya Allah
Bagaimana kira-kira kondisi yang melatar belakang? Ya sekarang ini kan Islam, Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, Islam dilecehkan, ulama dikriminalisasi, umat Islam dipojokkan dengan stigma radikal, teror dan sebagainya. Ini tanda Allah akan bangkitkan, Allah akan munculkan safatul Islamiyah, kebangkitan Islam di Indonesia. Kenapa? Sunatullahnya, semakin umat Islam itu dipressure, ditekan, apa sunatullahnya? Dia akan semakin bangkit, semakin solid, semakin kuat. Itu kan. Jadi tidak boleh pesimis. Kita harus yakin golongan mukmin di Indonesia, tapi golongan mukmin loh ya, bukan golongan Islam loh ya. Yang dimenangkan oleh Allah itu golongan mukmin, bukan Islam loh ya. Golongan mukmin berarti kita diperintah oleh Allah untuk memanage supaya menjadi mukmin hak, mukmin yang hak. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.